Setiap kali hujan turun, aku selalu ingat satu hal, yaitu ayahku. Tapi ini bukan karena kami pernah berteduh bareng, justru sebaliknya. Kalimat itu terus menggema dalam kepalaku setiap kali aku melihat air jatuh dari langit. Entah kenapa, suara hujan selalu membawa memori yang sama. Bukan tentang payung, bukan tentang teh hangat, tapi tentang jas hujan tipis berwarna biru yang sobek di beberapa bagian dan pria yang tetap tersenyum meskipun tubuhnya basah kuyup. Namaku Hana. Sekarang aku sudah dewasa. Aku tinggal di Seoul, Korea Selatan, dan bekerja sebagai guru sekolah dasar. Hidupku cukup stabil, cukup tenang, dan cukup bahagia. Tapi ada satu bagian dari diriku yang tetap tinggal di masa lalu. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Busan, di kaki bukit, tempat kenanganku tentang ayah tak pernah benar-benar pudar. Aku masih ingat jelas, waktu itu aku masih kelas 2 di sekolah dasar. Kami tinggal di rumah mungil berdinding kayu, dinding yang tanpa cat, dengan atap seng yang berisik setiap kali hujan turun. Kalau malam hari, suara air yang menetes dari genteng bocor bisa terdengar seperti alunan musik muram. Tapi bagi ayah, itu hanya bagian dari hidup yang harus dinikmati. Aku masih ingat bagaimana setiap pagi dia akan membangunkanku dengan senyum lelahnya. Tangannya kasar, tapi hangat. Matanya sayu, tapi penuh cinta. Dia akan menyodorkan mangkuk kecil berisi nasi dan sup rumput laut, lalu berkata, "Cepat habiskan ya, biar nggak telat sekolahnya." Ayahku bukan orang penting. Dia hanya pekerjaanku di pasar. Kadang bantu-bantu di tempat pemotongan ikan, dan juga kadang jadi tukang dorong barang. Tapi dia adalah segalanya buatku. Ibuku meninggal waktu aku masih bayi. Jadi cuma kami berdua di dunia ini. Ayah sering bilang padaku, kita mungkin cuma 2 orang, tapi kita adalah tim yang paling kuat. Dan yang selalu membuatku bingung ketika waktu masih kecil adalah satu hal. Kenapa ayah nggak pernah pakai jas hujan? Setiap kali hujan turun, ayah akan memastikan aku memakai jas hujan biru milikku. Jas hujan satu-satunya yang kami punya. Jas itu sebenarnya sudah lama. Ada sobekan kecil di bahunya. Warnanya pun sudah pudar. Tapi buatku, jas hujan itu adalah tameng. Tameng yang membuatku merasa aman di jalanan becek menuju sekolah. Dan setiap kali kami berjalan bersama di pagi hari, ayah akan berjalan beberapa langkah di belakangku, membiarkan aku tetap kering, sementara dirinya selalu basah kuyup. Aku ingat pernah sekali bertanya kepada ayah, "Ayah, kamu nggak kedinginan ya?" Dia hanya tertawa kecil. "Ayah udah biasa kok. Badan ayah lebih kuat dari kamu. Lagi pula, kamu harus sampai sekolah dalam keadaan sehat. Biar bisa jadi orang hebat nanti." Waktu itu aku cuma mengangguk, tapi dalam hati aku merasa ada yang aneh. Kenapa ayah rela basah di tiap hari? Kenapa nggak beli jas hujan satu lagi? Aku belum ngerti tentang uang waktu itu. Aku nggak tahu betapa sulitnya hidup untuk seorang pria yang harus bekerja keras dari pagi sampai malam, hanya untuk sekedar membelikan anaknya semangkuk ramen hangat di akhir pekan. Suatu malam, hujan turun deras sekali. Genteng bocor di kamar menetes tepat di wajahku. Aku terbangun dan melihat jam, hampir jam 2 pagi. Aku keluar dari kamar, dan betapa terkejutnya aku saat melihat ayah duduk di depan meja dapur dengan penerangan lampu minyak kecil. Di tangannya, ada jas hujan biruku, dan dia sedang menjahit bagian yang robek dengan sangat pelan dan hati-hati. Tangannya gemetar, matanya sudah setengah tertutup, tapi dia tetap menjahit. Pelan, sabar, seperti itu adalah tugas paling penting di dunia. Aku berdiri lama sekali di situ. Diam-diam, tidak ingin dia tahu kalau aku mengintip, tapi dalam hati kecilku, ada sesuatu yang meletup. Rasanya seperti kesedihan yang gak bisa dijelaskan. Waktu itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa bersalah. Aku baru menyadari, selama ini aku selalu kering karena seseorang rela basah setiap hari. Keesokan harinya, aku mencoba bilang ke ayah, "Ayah, aku bisa pinjam jas hujan temen kok. Kamu aja sekarang yang pakai." Tapi dia hanya mengusap kepalaku dan berkata,
Ayah nggak butuh jas hujan. Hujan itu cuma air. Tapi kamu masa depan ayah. Masa depan harus selalu dijaga. Waktu itu aku nggak jawab karena aku nggak tahu harus ngomong apa. Rasanya semua kata-kata seperti nggak cukup buat ngebales cinta sebesar itu. Hari-hari berikutnya, hujan datang dan pergi. Tapi ayah tetap sama. Dia akan menyusulku dari belakang, memastikan aku sampai sekolah tanpa setetes air pun di rambutku. Kadang-kadang aku mendengar dia batuk-batuk di malam hari. Tapi dia selalu bilang itu cuma masuk angin. Sampai pada suatu hari, hujan turun paling deras yang pernah aku lihat. Hari itu, aku hampir nggak bisa jalan karena derasnya air. Tapi seperti biasa, ayah tetap mengantarku. Di tengah perjalanan, aku berhenti dan memaksa dia pakai jas hujan. Ayah, aku serius. Sekali ini aja, kamu pakai ini ya. Tapi dia malah tersenyum, lebih lembut dari biasanya. Hana, ayah lebih suka lihat kamu hangat. Kamu tahu nggak? Jas hujan ini sejak dulu memang ayah niatkan buat kamu. Ini bukan punya ayah, ini punya kamu. Ayah cuma jagain aja. Aku nggak ngerti, tapi aku ngerasa kata-katanya itu berat banget. Hari itu aku berangkat ke sekolah dan ayah pergi kerja. Dan malamnya aku dapat kabar, ayah jatuh di jalan, ayah pingsan, kata tetangga yang lihat. Dia jalan sendirian di tengah hujan deras, sambil bawa tas berisi kotak makanan kecil buat aku, tapi tubuhnya lelah dan terlalu dingin. Aku ingat malam itu aku nangis sekencang-kencangnya. Aku teriak-teriak minta ayah bangun, tapi dia nggak bangun-bangun. Beberapa hari setelah pemakamannya, aku menemukan kotak kayu kecil di laci tempat tidurnya. Di dalamnya, ada potongan-potongan plastik dari jas hujan biru itu. Dan ada sepucuk surat kecil bertuliskan, "Maaf kalau ayah gak bisa kasih kamu hidup yang mewah. Tapi ayah mau kamu tahu, setiap tetes hujan yang ayah terima itu bukan penderitaan. Itu adalah hadiah. Karena setiap kamu kering dan sehat, ayah merasa ayah menang." Aku masih sering mimpi tentang hujan, tapi bukan mimpi buruk. Karena di dalam mimpi itu, aku selalu melihat sosok ayah berdiri di bawah langit, tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Setiap kali hujan turun, aku selalu ingat satu hal, ayahku. Tapi bukan karena kami pernah berteduh bareng, justru sebaliknya, karena aku berteduh dan karena dia rela kehujanan. Waktu aku kecil, aku nggak pernah sadar kalau hidup kami sesederhana itu. Yang aku tahu, setiap pagi ada sarapan, meskipun cuma nasi dingin dengan garam atau telur rebus tengah. Ada tangan kasar ayah yang selalu membelai kepalaku sebelum berangkat sekolah, dan ada suara langkahnya di belakangku. Sedikit tertinggal, tapi pasti. Ayah bukan orang yang banyak bicara. Dia bukan tipe yang suka peluk-peluk lalu bilang, "Aku sayang kamu," tiap hari. Tapi caranya mengikat tali sepatuku tiap pagi, cara dia selalu berdiri menunggu sampai aku masuk ke gerbang sekolah, itu semua adalah bahasa cinta yang baru aku mengerti jauh setelah aku tumbuh dewasa. Jas hujan biru itu sejujurnya nggak layak dipakai. Bahan plastiknya udah keras karena terlalu sering dijemur, pinggirannya sudah robek. Kadang ada bagian yang bocor dan bikin pundakku basah. Tapi waktu kecil aku nggak pernah protes, karena setiap aku pakai jas itu, aku merasa jadi anak yang paling dijaga di dunia. Suatu pagi aku bertanya sambil menguap, "Ayah, kapan kita beli jas hujan baru lagi ya?" Ayah cuma tersenyum sambil menyisir rambutku yang kusut. "Nanti, kalau ayah dapat rezeki lebih, tapi jas hujan ini masih kuat kok." Aku cuma mengangguk, lalu sarapan, pakai tas, dan jalan kaki bareng ayah ke sekolah seperti biasa. Hujan waktu itu turun pelan, rintik-rintik, tapi cukup bikin baju basah kalau nggak pakai pelindung. Aku masih bisa membayangkan jalan setapak tanah merah yang kami lewati. Sebelah kanan jurang kecil, sebelah kiri ladang kosong. Kami akan melewati jembatan bambu, lalu gang sempit sebelum sampai sekolah. Aku pakai jas hujan biru itu lagi.
Dan ayah lagi-lagi berjalan di belakangku tanpa jas hujan. Aku sering menengok ke belakang dan lihat punggungnya basah, tapi dia selalu tersenyum, selalu bilang, "Jalan terus, jangan lihat ke belakang, nanti kamu jatuh." Padahal aku tahu, justru dia yang mungkin akan jatuh, tanah licin, dan dia bawa kantong plastik berisi bekal kecil buat aku. "Ayah, kamu nggak dingin?" Aku bertanya waktu kami berhenti di depan kelas. Dia diam sebentar, lalu jongkok supaya sejajar dengan wajahku. Matanya merah, mungkin karena kecapean. "Dingin itu sebentar, Hana, tapi kamu harus hangat terus. Kalau kamu sampai sakit, ayah nggak bisa kerja dong. Nanti kita nggak bisa makan ramen lagi di akhir minggu." Aku tertawa, ayah juga tertawa. Lalu dia berdiri dan melambaikan tangan sebelum balik badan dan menghilang di balik kabut pagi. Hari itu di kelas, guruku membahas tentang cita-cita. Semua anak diminta menggambar apa yang mereka inginkan di masa depan. Ada yang gambar dokter, ada yang gambar polisi, ada yang gambar penyanyi, dan sedangkan aku menggambar sesuatu yang mungkin dianggap aneh. Aku gambar seorang pria kurus, pakai baju basah, berdiri di belakang seorang anak gadis yang pakai jas hujan. Di atasnya ada payung besar, dan di bawahnya ada tulisan, "Cita-citaku adalah jadi kayak ayah." Guruku sempat bingung lihat gambar itu. Dia nanya, "Hana, maksudnya kamu mau jadi seperti ayahmu? Dia kerja apa?" Aku jawab dengan polos, "Ayahku kerja di pasar, tapi dia selalu bikin aku aman, jadi aku juga mau bikin orang lain aman." Guruku senyum, tapi aku bisa lihat di matanya ada sesuatu. Mungkin haru, mungkin iba, tapi yang jelas aku bangga waktu bilang itu. Beberapa hari setelah itu, ada kejadian kecil yang gak pernah aku lupa. Di sekolah, aku dan temanku, Eugene, sedang main lompat tali waktu istirahat. Hujan mulai turun pelan, dan kami semua berlarian ke bawah teras kelas. Tapi Eugene terjatuh, dan lututnya luka. Aku panik, aku gak tahu harus gimana. Tapi tanpa pikir panjang, aku lepas jas hujanku, dan menutupi kepala Eugene yang nangis kesakitan. "Pakai ini dulu, biar kamu nggak tambah basah," kata aku. Guru datang dan bawa dia ke UKS, dan saat itu juga aku baru sadar, aku nggak punya pelindung lagi buat pulang nanti. Sepulang sekolah, hujan turun lebih deras. Aku berdiri di depan gerbang, memeluk tasku erat-erat. Semua anak sudah dijemput, hanya tinggal aku dan suara air yang membasahi tanah. Tiba-tiba dari kejauhan, sosok kurus itu muncul. Jalannya cepat, tapi tubuhnya agak membungkuk karena capek. "Ayah." Dia datang dengan tubuh yang udah basah kuyup, dari kepala sampai kaki. Tapi seperti biasa, dia langsung buka senyum. "Loh, mana jas hujannya?" tanyanya sambil ngecek kepalaku. Aku cerita soal Eugene dan kenapa jasnya aku lepas. Kukira dia akan marah, tapi justru sebaliknya. Ayah menatapku lama, lalu memelukku. "Pinter banget anak ayah," katanya pelan. "Kamu udah tahu rasanya ngelindungin orang lain ya?" Aku nggak jawab, tapi pelukan itu hangat meskipun bajunya basah. Aku nggak ngerasa dingin sama sekali. Malamnya, seperti biasa, aku tidur lebih awal. Tapi sebelum aku memejamkan mata, aku sempat dengar suara dari dapur. Suara mesin jahit manual tua yang udah karatan. Bunyi kecil, tapi cukup jelas buat bikin aku mengintip diam-diam dari pintu. Ayah duduk di sana, tangannya bergerak pelan, menjahit sobekan baru di jas hujan biru itu. Wajahnya lelah, tapi tenang. Di sebelahnya, ada gelas teh yang udah dingin. Dan di depannya, ada foto kecilku waktu TK yang dia tempel di dinding dapur, seakan-akan dia sedang berbicara denganku, meskipun aku tidak ada di sana. Aku kembali ke tempat tidur, tapi aku nggak bisa tidur. Aku cuma berbaring sambil menatap atap, dan pikiranku penuh dengan pertanyaan. Kenapa ayah nggak pernah mengeluh? Kenapa dia selalu rela basah? Kenapa dia nggak pernah mikirin dirinya sendiri?
Tapi satu hal yang pasti, malam itu aku mulai belajar bahwa cinta kadang tidak terucap lewat kata, tapi lewat tindakan-tindakan kecil yang bahkan seringkali nggak kita sadari. Mulai malam itu, tiap aku lihat ayah menjahit jas hujan itu, aku nggak lagi merasa itu benda murahan. Aku merasa itu seperti baju zirah seorang kesatria. Kesatria yang nggak punya pedang, nggak punya kuda, tapi punya hati paling besar di dunia. Hujan selalu datang tanpa permisi. Kadang pagi, kadang malam, kadang saat kita siap, tapi lebih sering saat kita tidak tahu harus berteduh di mana. Dan dalam hidupku, setiap hujan yang datang selalu membawa satu adegan yang sama. Aku berjalan di depan, pakai jas hujan biru, dan di belakangku, ayah berjalan pelan-pelan. Basah kuyup, tapi tetap tersenyum seperti dia baru saja menang undian. Hari-hari kami begitu sederhana, berulang tapi penuh kehangatan yang diam-diam menempel di ingatan. Suatu pagi, hujan turun lebih deras dari biasanya. Aku sampai harus mengangkat celana seragamku karena air sudah selutut. Langit masih gelap, meski sudah hampir pukul 7. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan dekat rumah. "Ayah, kita berangkat," tanyaku sambil berdiri di depan pintu. Jas hujan sudah terpakai. Ayah keluar dari dapur sambil memanggul tas kain lusuhnya. Bajunya sudah basah di bagian pundak, mungkin dia lupa pakai jaket. Aku sempat ragu, ingin bilang, "Pakai jaket dulu ayah." Tapi aku tahu, dia pasti akan bilang, "Nggak apa-apa Hana, jaketnya cuma satu kan?" Akhirnya kami berangkat. Aku jalan duluan seperti biasa, ayah di belakang. Beberapa langkah di belakangku, jalan tanah berubah jadi lumpur licin. Aku sesekali menengok ke belakang, memastikan dia tidak terpeleset. Tapi ayah malah mengangkat jempol sambil tertawa kecil. "Kamu jalan lurus aja, ayah pantau dari belakang. Kalau kamu selamat sampai sekolah, berarti ayah berhasil." Aku nggak paham maksudnya. Tapi entah kenapa kalimat itu terasa berat, seperti sedang mengandung pesan dalam. Di sekolah hari itu, semua murid basah, sebagian tidak bawa jas hujan. Beberapa murid laki-laki malah main hujan-hujanan. Mereka tertawa-tawa di lapangan seperti tidak peduli dingin. Aku hanya duduk diam di pojok kelas, memeluk lutut, melihat keluar jendela. Jas hujan biruku tergantung di gantungan belakang pintu kelas, bocor sedikit di bagian leher, tapi masih bisa menahan sebagian besar air. Tiba-tiba seorang temanku, Minji, datang menghampiri. "Hana, jas hujanmu jelek ya," katanya sambil tertawa pelan. Aku tidak menjawab. Itu kayaknya udah tua banget deh, sobek di mana-mana. Kenapa nggak beli baru aja? Aku menoleh dan menatap jas hujan itu. Plastik keras, warna biru pudar, dan tambalan benang di bagian dalam. Tapi justru karena itu aku merasa jas hujan itu punya cerita. Jas hujan itu punya sejarah. Jas hujan itu punya pengorbanan. "Itu pemberian ayahku," kataku pelan. Dia yang selalu benerin tiap malam. Jadi aku nggak pernah kepikiran buat ganti. Minji diam, lalu duduk di sebelahku tanpa berkata-kata lagi. Mungkin dia nggak ngerti. Mungkin dia belum pernah tahu rasanya dihargai lewat pengorbanan diam-diam. Tapi waktu itu, aku merasa cukup. Karena aku tahu nilai dari sesuatu bukan ditentukan dari seberapa baru, tapi dari seberapa dalam arti di baliknya. Pulang sekolah, langit masih mendung. Hujan belum turun lagi. Tapi jalanan masih becek. Aku berjalan pelan melewati gang kecil menuju rumah. Tapi saat melewati pasar, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Ayah sedang jongkok di depan toko sayur. Memanggul 2 karung beras berisi kentang, tubuhnya masih basah, bajunya kotor, dan tangannya gemetar. Tapi dia tetap tersenyum saat menyelesaikan pekerjaannya. Penjual di toko itu memberinya uang kecil, lalu memberinya sebotol air mineral. Ayah mengambilnya, mengangguk sopan, lalu duduk sebentar di trotoar. Aku hanya berdiri di seberang jalan. Mematung, rasanya aneh. Selama ini aku cuma tahu ayah sebagai ayah, tapi hari itu aku melihatnya sebagai orang lain juga. Sebagai pekerja keras, sebagai lelaki yang mungkin sering dianggap remeh di mata dunia, tapi begitu besar di mataku. Aku berjalan mendekat. "Ayah," panggilku pelan. Dia menoleh agak terkejut, lalu tersenyum. "Wah, kamu pulang cepat hari ini." "Ayah, aku lihat kamu dari seberang. Kamu capek ya?" Ayah mengangguk pelan.
Sedikit, tapi nggak apa-apa kok. Tadi ada orang pesan angkut karung. Lumayan bisa buat beli telur buat kita makan malam nanti. Aku duduk di sampingnya. Kami berdua diam. Di tengah pasar yang ramai, kami hanya duduk berdua di trotoar yang basah. Lalu aku bertanya lagi, "Ayah, kenapa sih kamu selalu kerja terus? Kenapa nggak istirahat aja?" Dia menatapku lalu mengusap rambutku yang mulai panjang. "Karena kamu tujuanku, Hana. Ayah kerja biar kamu bisa sekolah, biar kamu nggak perlu kerja kayak ayah nanti. Aku nggak tahan. Mataku panas, tapi aku tahan agar nggak menangis di tengah pasar. Kalau aku jadi orang hebat nanti, aku mau kamu berhenti kerja ya ayah." Ayah tertawa kecil. "Boleh, tapi ayah tetap pengen masakin kamu sarapan tiap pagi. Itu kerjaan ayah yang paling ayah suka." Aku tersenyum, lalu kami bangkit dan berjalan pulang bersama ke rumah. Hari itu, hujan turun lagi saat kami hampir sampai rumah. Aku buru-buru membuka tas dan mengeluarkan jas hujan biru itu. "Ayah, kamu pakai aja," kataku sambil menyodorkan tas itu. Dia menatap jas hujan itu, lalu menatap aku. "Gak usah, kamu aja yang pakai. Kali ini kamu aja," aku mendesaknya. Aku udah besar, gak apa-apa basah sedikit. Tapi dia hanya menepuk pundakku, lalu berkata, "Jas ini memang buat kamu, Hana. Dari dulu, ayah cuma jagain." Kalimat itu mengendap di kepalaku selama bertahun-tahun. Dan aku baru benar-benar paham. Jas itu bukan sekedar pelindung dari hujan, tapi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Simbol dari seseorang yang rela basah setiap hari, agar aku bisa tumbuh tanpa takut pada apapun. Malam itu udara dingin menusuk sampai ke tulang. Hujan turun lagi, deras seperti air tumpah dari langit. Atap rumah kami yang dari seng itu berisik sekali. Bunyi rintiknya kayak drum kecil yang gak pernah berhenti. Aku sudah di kasur, dibungkus selimut tipis, tapi rasanya dingin tetap nyelip masuk sampai ke telapak kaki. Aku gak bisa tidur. Entah kenapa, perasaan gak enak dari tadi muter di kepala. Aku gelisah. Bolak-balik padahal mata udah berat banget. Tapi seperti ada sesuatu yang bikin aku gak tenang. Akhirnya aku bangun pelan-pelan. Jalan kaki ke arah dapur, mencoba nggak bunyiin lantai kayu yang sudah berderit. Lampu dapur masih menyala, dan dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku lihat sosok yang familiar, duduk sendiri di kursi kayu tua. Punggungnya membungkuk, tangan kanannya memegang jarum, dan di pangkuannya, jas hujan biru itu lagi. Ayah sedang menjahit lagi. Aku berdiri diam di ambang pintu, gak sanggup masuk, hanya bisa memandangi punggung lelah itu, tangan kasar itu, dan cara dia memperlakukan jas hujan itu seolah-olah benda paling berharga di dunia. Dia menjahit dengan pelan, sangat pelan, mungkin karena tangannya udah pegal. Atau mungkin dia memang sengaja ingin memastikan setiap tusukan benangnya sempurna. Di sebelahnya, ada lilin kecil menyala, dan selembar kain bekas yang dia pakai buat lap air hujan dari jaketnya tadi. Aku perhatiin betul-betul, ada bagian yang baru disobek. Sepertinya sobek karena aku pakai lari-larian kemarin waktu bantu guru angkat buku. Dan ayah, dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma lihat sobekannya, lalu malam-malam memperbaikinya. Dengan tubuh lelahnya, duduk dan mulai memperbaikinya, tanpa keluhan, tanpa suara. Tiba-tiba mataku panas, tenggorokanku tercekat, aku langsung balik ke kamar, buru-buru tarik selimut, dan kali ini bukan karena dingin, tapi karena aku nggak tahan. Air mataku keluar tanpa bisa dicegah. Aku menangis pelan, diam-diam. Seperti anak kecil yang baru sadar sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Baru malam itu aku benar-benar ngerti. Jas hujan biru itu bukan sekedar pelindung dari hujan. Itu adalah lambang pengorbanan, lambang cinta yang gak pernah minta balasan. Lambang dari pria yang setiap hari menyimpan rasa sakitnya, rasa lelahnya, dan tetap memilih tersenyum demi satu hal, yaitu aku. Besok paginya aku bangun lebih awal. Biasanya ayah yang bangunin, tapi kali ini aku bangun sendiri. Aku jalan ke dapur dan ayah duduk di sana, seperti biasa, dengan segelas kopi hitam dan koran bekas yang dipakai buat bungkus makanan. "Hana, kamu bangun pagi banget," katanya sambil tersenyum. Aku duduk di depannya, memperhatikan wajahnya yang semakin hari semakin kurus. "Ayah, kamu capek ya?" Dia menoleh sebentar, lalu tertawa kecil. "Kenapa nanya begitu, nak?" "Cuma nanya aja.
Dia nggak jawab, tapi dari sorot matanya, aku tahu dia sangat lelah, tapi tetap pura-pura kuat. Hari itu kami jalan bareng seperti biasa. Hujan belum turun, tapi langit mendung. Aku pakai jas hujan biru yang semalam dijahitnya lagi. Sekarang sudah rapi, bagian yang sobek kemarin sudah seperti baru. Di tengah perjalanan, aku berhenti. Ayah, kamu pakai jas hujan ini aja, beneran. Aku nggak apa-apa kalau kehujanan. Aku nggak mau kamu sakit, kataku sambil menunduk. Aku takut kamu capek banget. Kamu kerja terus, jalan terus, kehujanan terus. Aku tahu kamu suka batuk malam-malam. Aku dengar, Ayah. Ayah diam. Lama sekali dia nggak jawab. Lalu dia pelan-pelan mendekat, menekuk lututnya supaya sejajar denganku. Tangannya mengusap pipiku, seperti dulu waktu aku masih kecil. Hana, kamu tahu nggak, selama ini ayah nggak pernah ngerasa berat hidup ini. Karena kamu. Kamu adalah alasan kenapa ayah bisa bangun tiap pagi. Kenapa ayah mau basah setiap hari. Dan kenapa ayah rela menahan lapar. Kadang-kadang jas hujan ini sejak awal memang ayah beli buat kamu. Ayah cuma numpang jaga, jadi jangan sedih ya. Aku nggak bisa nahan lagi, air mataku jatuh. Tapi aku nggak menangis, aku cuma menatap matanya dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku peluk ayah di tengah jalan. Dia kaget. Tapi lalu dia peluk balik erat sekali. Tangannya kasar, bajunya bau keringat, tapi pelukan itu hangat banget. Hari itu aku ke sekolah dengan mata sedikit bengkak, tapi hatiku penuh. Aku merasa aku baru saja bertemu sisi ayah yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Sisi yang rapuh tapi penuh cinta. Sisi yang tak terlihat tapi selalu ada untukku. Malamnya, aku menulis di buku harianku. Kalau suatu hari aku besar dan jadi orang sukses, aku gak mau lupa jas hujan ini. Karena ini bukan cuma plastik biru, ini adalah cinta. Ini perlindungan, ini bukti kalau ayah adalah orang paling hebat di dunia, meskipun nggak pernah disebut di buku sejarah manapun. Dan aku nggak tahu bahwa waktu kami bersama tidak akan lama lagi. Hujan sore itu beda, bukan karena derasnya, tapi karena rasanya. Ada sesuatu di udara yang bikin sesak. Seperti perasaan gak enak yang dari pagi udah menggantung. Tapi baru sekarang benar-benar terasa. Langit gelap, angin dingin menusuk, dan suara petir menggelegar seperti pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Aku pulang dari sekolah lebih cepat hari itu. Bukan karena hujan, tapi karena kepalaku pusing, badanku lemas, tenggorokanku sakit. Guru menyuruhku istirahat dan minta orang rumah untuk menjemputku. Tapi aku tahu ayah sedang bekerja, jadi aku pulang sendiri. Langkahku pelan, tas sekolah terasa berat di punggung. Langit seperti mau menelan semuanya, tapi aku tetap berjalan, sendiri tanpa jas hujan. Karena tadi pagi cerah, dan aku nggak bawa jas hujan biru itu. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar, rebahan dan tertidur dengan pakaian basah. Aku baru sadar jam 3 sore, tubuhku demam dan panas. Tapi di luar lebih bising dari apapun. Dan yang pertama kali kupikirkan adalah ayah. Dia belum pulang, padahal biasanya jam segini sudah di rumah, masak mie, atau duduk di dapur sambil ngelap kakinya yang basah. Aku bangun dengan tubuh lemas, berjalan ke ruang depan, jas hujan biru itu masih tergantung di balik pintu. Aku melihatnya, dan hatiku nggak tenang. Entah kenapa aku merasa ayah nggak akan baik-baik saja di luar sana. Beberapa menit kemudian, telepon rumah berbunyi. Aku pelan-pelan mengangkat telepon itu. Suara di seberang sana terburu-buru. Suara lelaki dewasa terdengar panik. Hana, ini tetangga kamu. Ayahmu jatuh di dekat pasar. Kami sudah bawa ke klinik, tapi kamu harus datang. Tanganku langsung gemetar. Jatuh? Kenapa? Tanyaku dengan suara hampir nggak keluar. Dia pingsan, kedinginan, sepertinya terlalu lelah. Tanpa pikir panjang, aku ambil jas hujan biru itu, aku pakai, lalu lari keluar rumah meski hujan belum berhenti. Jalanan licin, kakiku basah. Tapi aku nggak peduli, air mataku bercampur dengan air hujan. Dunia rasanya kabur, tapi aku harus terus lari. Sesampainya di klinik kecil di ujung gang, aku melihat ayah terbaring di ranjang logam dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya pucat, bibirnya membiru,
Ada infus di tangannya, dan seorang perawat berdiri di sebelahnya, mengganti kain di dahinya. Aku mendekat dengan pelan. "Ayah," bisikku. Matanya terbuka sedikit, lalu senyumnya muncul pelan dan lelah, tapi hangat seperti biasa. Dan dia menjawab, "Hana, kamu udah pulang ya?" Aku ngangguk menahan nangis. "Kamu basah, jangan sakit juga ya. Ayah tadi cuma pengen pulang bawa makanan buat kamu." Aku lihat di bawah ranjangnya ada tas plastik kecil. Di dalamnya ada 2 telur rebus dan sebungkus roti. Aku nggak tahan lagi. Aku menangis. "Ayah, kenapa kamu nggak pakai jas hujan? Kan ada di rumah." Dia tertawa kecil. Suaranya nyaris tak terdengar. "Itu kan punyamu. Ayah cuma jagain sekarang. Ayah serahin sepenuhnya ke kamu. Kamu yang jaga ya." Tangannya perlahan menggenggam tanganku dengan lemah sekali. Dan saat itu juga, hujan di luar makin deras, tapi hatiku seperti sudah berhenti berbunyi. Beberapa jam kemudian, ayah dipindahkan ke rumah sakit karena kondisi tubuhnya makin menurun. Dokter bilang, terlalu lama kehujanan, kelelahan, tubuhnya terlalu lemah. Beliau butuh istirahat total. Tapi malam itu, ayah nggak pernah bangun lagi. Dia pergi, dalam tidur panjang, tenang, dan tanpa suara. Aku berdiri lama di depan ranjangnya yang kosong keesokan paginya. Tubuhku dingin, tapi bukan karena cuaca, karena bagian paling hangat dalam hidupku telah pergi. Pemakaman ayah sangat sederhana. Hanya ada beberapa tetangga dekat, 2 teman kerja, dan aku. Di tengah gerimis kecil, aku berdiri di depan liang, membawa satu benda yaitu jas hujan biru itu. Tapi aku nggak kubur bersama ayah. Aku peluk erat jas itu karena itu satu-satunya benda yang menyimpan semua cintanya, semua pelukannya, semua kenangannya. Hari itu, aku pulang ke rumah sendirian dan duduk di kasur tua milik kami berdua, memandangi dinding kosong, lemari reot, dan meja makan kecil yang tak akan pernah penuh lagi. Aku membuka laci meja ayah. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil aku belum pernah lihat sebelumnya. Di dalam kotak itu, potongan plastik sobek dari jas hujan, jarum, dan benang, dan semua kertas kecil bertuliskan tangan ayah. Kalau kamu baca ini, mungkin ayah sudah nggak bisa jagain kamu lagi. Tapi ayah percaya, kamu udah cukup kuat sekarang. Jas hujan ini bukan cuma pelindung dari hujan, ini adalah lambang. Lambang cinta, lambang perlindungan, dan jagalah dirimu baik-baik ya Hana. Ayah selalu ada, meskipun kamu nggak bisa lihat. Aku peluk kotak itu erat-erat, dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur sambil memeluk jas hujan biru itu. Hujan masih turun di luar jendela, tapi aku nggak merasa sendirian, karena aku tahu setiap tetes hujan yang jatuh ke bumi pasti menyimpan satu cerita cinta dari langit. Hidup setelah kepergian ayah bukan hal yang bisa aku ceritakan tanpa rasa sesak. Setiap sudut rumah seperti menyimpan jejaknya. Cangkir kopinya yang retak tapi masih tersimpan di rak, sarung tangan kerjanya yang tergantung di balik pintu, dan tentu saja jas hujan biru itu yang kini terlipat rapi di bawah bantal tempat tidurku. Setelah pemakaman, hari-hariku terasa sepi. Rumah kecil kami lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkah kaki pagi-pagi, tidak ada suara sendok mengaduk nasi di dapur, tidak ada suara nafas berat di balik tirai malam. Hanya hujan yang terus datang dan pergi, seolah ingin mengingatkanku dia pernah di sini. Aku masih sekolah seperti biasa, tapi aku tahu, aku bukan anak yang sama lagi. Teman-teman mulai memperhatikan perubahan sikapku. Aku jadi pendiam, lebih sering menyendiri, dan tiap kali turun hujan, aku menatap jendela terlalu lama. Suatu hari, guruku memanggilku ke ruang guru. Beliau menyodorkan selembar kertas. "Hana, ini formulir beasiswa. Aku tahu kondisi keluargamu sekarang, dan kamu salah satu murid terbaik. Coba diisi ya." Aku hanya diam sebentar, lalu mengangguk. Hari itu aku pulang sambil membawa formulir itu, berjalan kaki melewati jalan yang biasa aku lewati berdua dengan ayah. Tapi kali ini, aku sendiri. Sampai di rumah, aku buka kotak kayu milik ayah lagi. Isinya masih sama, potongan plastik dari jas hujan, jarum, benang, dan secari kertas dengan tulisan tangan yang dulu sempat kubaca. Tapi saat aku membalik lipatan kertas itu, aku baru sadar ada tulisan kecil lainnya di baliknya, sangat kecil, nyaris tak terbaca.
Kalau suatu hari kamu sendiri, jangan takut ya. Kamu sudah cukup kuat, jangan lupakan jas hujan ini, karena setiap kamu pakai, ayah sedang memelukmu. Aku langsung memeluk kertas itu, aku menangis dalam diam, tapi kali ini bukan karena lemah, tapi karena aku tahu, aku harus mulai melanjutkan hidup, bukan dengan melupakan ayah, tapi dengan membawanya dalam langkahku ke depan. Sejak malam itu, aku mulai menulis. Aku menulis semua cerita tentang ayah di buku tulis sekolah yang halaman belakangnya masih kosong. Setiap malam sebelum tidur, aku menulis satu halaman tentang kenangan, tentang hal-hal kecil, tentang aroma bajunya, tentang caranya tersenyum, bahkan tentang betapa lucunya cara dia duduk sambil mengalap kaki yang kotor. Tulisan-tulisan itu jadi penguatku, dan lambat laun tulisan itu berubah jadi mimpi. Aku ingin jadi penulis, bukan sekedar karena aku suka menulis, tapi karena aku ingin orang-orang tahu bahwa di dunia ini ada seorang ayah biasa yang melakukan hal luar biasa, mencintai tanpa syarat, mengorbankan tanpa pamrih, dan melindungi tanpa pernah meminta kembali. Tahun-tahun pun berlalu, aku pindah ke Seoul saat lulus SMP, tinggal di asrama sekolah beasiswa, hidupku berubah pelan-pelan. Aku belajar keras, aku ikut lomba menulis, aku bertahan. Setiap kali hujan turun di kota besar yang ramai itu, aku selalu berdiri di dekat jendela, mengenakan jas hujan biru yang sekarang sudah terlalu kecil, tapi aku tetap menyimpannya dan memakainya diam-diam saat benar-benar rindu. Di suatu malam, saat hujan deras membasahi jendela asramaku, aku membuka email dari salah satu penerbit besar. Judulnya, "Naskah Anda kami terima." Aku terdiam, tanganku gemetar. Lalu aku membuka file naskah yang aku kirim 2 bulan lalu. Judulnya, Jas Hujan Terakhir dari Ayah. Aku menangis malam itu karena aku tahu meski ayah sudah nggak ada, kisahnya akan hidup, dibaca orang, dikenang, dan dicintai. Dan aku yakin di suatu tempat di balik hujan, ayah sedang tersenyum melihatku. Suatu hari, saat aku sudah jadi penulis muda yang karyanya mulai dibaca orang, aku kembali ke rumah kecil kami di Busan. Rumah itu sekarang sudah sepi, banyak bagian yang lapuk, tapi pintunya masih sama. Lantainya masih berderit, dan dinding dapur masih ada bekas tempelan foto kecilku yang dulu ayah pasang. Aku berdiri lama di sana, lalu aku buka lemari tua di sudut kamar. Di dalamnya masih tergantung satu benda, yaitu jas hujan biru itu. Sekarang sudah sangat usang, plastik kerasnya pecah-pecah, tambalan benangnya banyak yang lepas, tapi bagiku itu benda paling berharga di dunia. Aku lipat perlahan, aku simpan di koper, dan saat hujan kembali turun sore itu, aku berdiri di depan rumah kami dan menatap langit. Ayah, aku sudah besar sekarang, tapi aku masih ingat cara kamu jagain aku. Tiap hari dengan diam, dengan peluh, dengan cinta yang gak kelihatan tapi selalu terasa. Dan setelah itu, aku tutup koperku dan pulang ke Seoul, membawa kenangan itu bersamaku. Beberapa tahun sudah berlalu sejak hari terakhir aku berdiri di depan rumah kecil kami di Busan. Sekarang aku bukan Hana yang dulu lagi, aku sudah dewasa. Bukuku sudah beberapa kali terbit, salah satu di antaranya bahkan masuk daftar buku terlaris untuk kategori memoir inspiratif. Tapi bukan itu yang membuatku merasa berhasil. Yang membuatku merasa benar-benar tumbuh adalah saat aku mulai bisa bercerita tentang ayah tanpa harus menangis setiap kali. Aku jadi sering diundang ke seminar, acara kampus, dan talk show. Biasanya aku duduk di depan ratusan anak muda dan menceritakan kisah yang sama. Tentang seorang ayah, tentang jas hujan biru, dan tentang hujan yang selalu datang tiap kali rasa rindu itu muncul. Sampai suatu hari, aku mendapat undangan dari sekolah lamaku di Busan. Sekolah kecil yang dulu hanya bisa aku jangkau dengan jalan kaki bareng ayah, menembus hujan dan tanah becek. Sekolah yang jadi saksi dari semua awal mula cerita ini. Aku datang sendiri. Tentu saja, langit sedang mendung. Seperti tahu aku akan datang membawa rindu yang lama disimpan. Di gerbang sekolah, aku disambut guru-guru yang masih ingat sama aku. Beberapa murid menatapku kagum. Mungkin karena mereka sudah membaca kisahku yang kini jadi buku pelajaran pilihan di kelas bahasa Korea. Saat masuk ke aula, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti sejenak. Di dinding aula, ada figura besar. Di dalamnya tergantung rapi jas hujan biru milik ayah. Jas hujan itu satu-satunya kenangan fisik yang selama ini aku jaga. Aku yang meminta agar sekolah memajangnya di sana, supaya setiap anak yang lewat bisa melihatnya.
Bukan karena nilai sejarahnya, tapi karena makna di baliknya. Aku berdiri di depannya lama. Seseorang datang mendekat, seorang guru baru, usianya masih muda. Ia bertanya pelan, "Itu benar jas hujan asli yang ayahmu pakai?" Aku mengangguk. Bukan hanya dipakai ayahku, tapi dipakai cintanya. Guru itu diam, lalu ikut menatapnya dalam hening. Lalu aku naik ke atas panggung, menghadapi puluhan siswa yang duduk rapi menunggu aku bicara. Aku mulai dengan satu kalimat yang selalu aku pakai setiap kali bicara di depan umum. Kalian tahu kenapa aku berdiri di sini? Karena dulu ada satu orang yang rela basah setiap hari supaya aku bisa tetap berjalan ke depan. Semua diam. Beberapa murid mulai tertunduk, beberapa guru menghapus air matanya diam-diam. Aku melanjutkan cerita tentang bagaimana ayah hanya bekerja angkut barang di pasar. Bagaimana dia menjahit jas hujan dengan tangan lelahnya, bagaimana dia memelukku lewat tindakan-tindakan kecil, bukan kata-kata manis. Aku bilang ke mereka, cinta yang paling tulus itu seringkali nggak bersuara, tapi dia nyata. Kalian mungkin punya seseorang di rumah, ayah, ibu, nenek, atau siapapun yang nggak banyak ngomong, tapi setiap hari mikirin kalian. Jangan tunggu mereka pergi baru kalian sadar ya. Lalu aku tutup dengan cerita tentang hari terakhir ayah, dan bagaimana hujan waktu itu seperti pelukan terakhir buatku. Selesai aku bicara, aula menjadi hening, lalu tepuk tangan meledak. Beberapa siswa berdiri, tapi yang paling menggetarkan adalah satu anak perempuan di barisan depan yang menangis tanpa suara, memeluk tasnya erat-erat. Aku turun dari panggung dan menghampirinya. Dia berdiri pelan dan dengan suara kecilnya dia berkata, "Aku juga punya ayah kayak begitu, tapi aku suka marah-marah. Sekarang aku mau peluk dia kalau pulang nanti." Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Dan saat itu juga aku merasa, cerita ayahku tidak sia-sia. Warisan yang dia tinggalkan meski bukan uang, bukan rumah besar, tapi jauh lebih besar nilai hidup, kekuatan hati dan cinta yang tidak kenal pamrih. Hari itu saat pulang, aku berjalan kaki dari sekolah ke rumah lama kami. Hujan turun perlahan seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak pakai jas hujan. Aku biarkan hujan membasahi rambut dan wajahku, karena sekarang aku tahu itu bukan dingin. Itu adalah kenangan yang datang memelukku lagi. Sesampainya di depan rumah, aku duduk di bangku kayu yang dulu sering ayah pakai buat duduk sore-sore. Aku memejamkan mataku, dan dalam diam aku berbisik, "Ayah, cerita kita sudah aku bagikan. Banyak yang tahu sekarang betapa besar cintamu. Aku harap kamu bangga di sana." Angin meniup pelan, daun-daun basah bergerak lembut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ayah benar-benar tenang.